Matius 20 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Saya bacakan buat kita bersama. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Amin. Ya. Firman ini firman Tuhan yang luar biasa. Saya ketika baru mendengar firman ini, saya kaget gitu ya. Hah? Gitu ya. Apa iya ya? Kalau kita mau jadi besar, kita harus jadi pelayan, ya. Pelayan, hamba, ya. Kemudian juga dikatakan lagi, kalau dia hendak terkemuka, dia menjadi hamba juga, sama menjadi pelayan, ya. Nah, Bapak Ibu, di zaman sekarang ini Tuhan sedang mencari pelayan ataupun hamba, ya. Kenapa Tuhan mencari hamba? Kenapa Tuhan mencari pelayan? Ya, karena ya lewat pelayanan ataupun lewat tugas-tugas yang dipercayakan oleh Bapa kepada kita, kita bisa melakukannya itu jika kita mempunyai hati hamba, ya, hati pelayan. Nah, ternyata ada beberapa pengertian hamba ataupun pelayan, ya, yang bisa dipercaya, ya. Yang pertama, ya, Tuhan sedang mencari orang yang bisa dipercaya, mempunyai hati hamba yang bisa dipercaya. Dipercaya oleh siapa? Tentunya dipercaya manusia dan juga dipercaya oleh Tuhan. Wah, emang ada, Bu, hamba Tuhan yang tidak dipercaya Tuhan? Ada, ya. Jadi dia bikin konsep sendiri, bikin penafsiran sendiri, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah hamba Tuhan yang tidak dipercaya oleh Tuhan, dan pada waktunya nanti dia suatu saat akan jatuh, ya, oleh perbuatannya sendiri. Nah, jadi yang pertama, ya, Tuhan mencari hamba yang bisa dipercaya oleh dia dan dipercaya oleh manusia. Nah, inilah orang ataupun hamba yang akan Tuhan promosikan, yang akan menjadi orang yang terkemuka dan orang yang besar tadi. Nah, kemudian apa ciri yang kedua? Ya, hamba itu hendaknya juga bukan orang yang mudah putus asa. Ya, kalau bahasa sekarang dikatakan harus tahan banting. Ya, kemanapun disuruh harus mau. Namanya hamba, ya. Oh ya, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sini, gitu ya. Dia lakukan dengan tulus dan ikhlas, dan dia tidak pernah menanya dulu, apa hak saya kalau saya kerjakan itu? Itulah seorang hamba. Tapi ketika disuruh, ketika di dalam rumah tangga mungkin ada katakan sebagai asisten rumah tangga, ya, atau ajudan, ya, bahasa kerennya sekarang ajudan, asisten rumah tangga. Ketika tuannya menyuruh, kamu pergi ke pasar beli ini, itu si hamba ataupun si pelayan tidak pernah bertanya begini, nanti saya dapat apa, Bu? Nanti saya berapa, Pak, upahnya? Tidak pernah, ya. Jadi yang kedua, hamba yang bisa dipercaya itu adalah orang yang tidak putus asa, tidak mudah putus asa maksud saya, dan dia melakukan kewajibannya tanpa menuntut haknya. Jadi dia melakukan dengan sepenuh hati. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, dia mengabdi dan setia kepada seorang tuan. Ya, seorang hamba ataupun pelayan yang berhasil itu, dia haruslah mengabdi kepada seorang tuan, ya, tanpa mengharapkan upah tadi, ya. Jadi dia kalau dua tuannya, ya, firman Tuhan berkata, dia tidak bisa adil. Maka dia bisa berat sebelah. Dia lebih taat kepada yang tuan yang pertama dan tuan yang kedua dia abaikan, ya. Nah, itu jelas dalam firman Tuhan dikatakan. Bahkan firman Tuhan berkata sampai dikatakan perbandingannya kalau mengabdi kepada Tuhan itu seperti Tuhan dan Mamon.
ya, kepada uang, kepada kekuasaan, kepada harta, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ingin dipromosikan Tuhan, yang ingin menjadi besar dan terkemuka, kita harus mengabdi dan setia kepada seorang Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kemudian yang keempat, kita bekerja di bawah otoritas seorang pemimpin yang lebih senior, ya. Seorang pelayan, kalau dia menganggap dia itu adalah sebagai pemilik, sebagai penguasa, maka dia akan tidak berhasil. Tapi seharusnya dia harus mengetahui bahwa di atas dia, ya, ada seorang kepala, ada seorang otoritas, ada seorang penguasa, ya, yaitu Allah sendiri. Ya, jadi seorang hamba tidak bisa menganggap saya yang berkuasa, keputusan di tangan saya yang mengatur semua. Hari-hari ini Bapak Ibu, seorang rumah tangga atau sebuah rumah tangga, sebuah perusahaan, bahkan negara pun bisa hancur jika seorang kepala ataupun pemimpin itu menganggap dia itu sebagai pemilik, sebagai yang punya dan otoritas penuh di tangannya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, ya, jika kamu mau menjadi yang terbesar, ya, ingin dihormati, ingin dihargai, jadilah pelayan, jadilah hamba, milikilah hati hamba, ya, seperti Tuhan Yesus sendiri, ya. Kita melihat Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini, ya, di dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi kita. Saya bacakan firman Tuhan ini, Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Teladan yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Ya, saya akan membaca ayat yang ke-14 saja, ya. 14 sampai 16 maksud saya. Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 16. Nanti Bapak Ibu bisa baca semua biar tidak terlalu kepanjangan. Nah, demikian firman Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, ya, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Amin. Ya, jadi Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita. Alkitab sudah mengajarkan bahwa seorang hamba, seorang pelayan Tuhan itu tidaklah melebihi yang mengutusnya, yang mengirimnya, yang menyuruhnya. Yaitu siapa? Yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Ya, jadi seorang pemimpin harus mempunyai hati hamba jika ia hendak berhasil, jika dia hendak dianggap menjadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh manusia. Hari-hari ini Bapak Ibu, dunia sedang mencari teladan. Ya. Pemimpin-pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang menjadi teladan, yang menjadi contoh. Saya bangga dengan presiden kita yang sekarang, ya, Bapak Jokowi. Dia memberikan contoh Bapak Ibu. Dia memberikan teladan, dia terjun ke lapangan. Itu adalah teladan, ya. Jarang-jarang pemimpin seperti itu. Ya, ada pemimpin hanya di belakang meja. Dia hanya monitor dari ruangannya. Dia lihat bagaimana di Papua, bagaimana di Aceh. Dia hanya melihat. Tapi kita melihat dengan pemimpin yang sekarang memang benar-benar punya hati yang melayani, punya hati hamba. Ya, ketika dia lihat banjir, dia turun langsung ke gorong-gorong. Dia lihat ini gorong-gorong bagaimana, benarkah sudah dikerjakan? Apa yang menjadi kendala? Dia langsung melakukannya. Ya, dan kemudian juga ketika ada pengaduan-pengaduan masyarakat, dia langsung ke masyarakat itu bertemu. Nah, inilah sebagai
contoh teladan juga ya, kita lihat pemimpin yang berhasil. Dan kita lihat pada hari-hari ini, saya bukan promosi ya, maaf, bukan saya mau mempromosikan Pak Jokowi, tapi kita melihat teladan itu ada. Ketika itu dicontoh, ketika teladan Yesus, ketika hati hamba dimiliki oleh seorang pemimpin, maka kita lihat pemimpin itu akan dihormati oleh rakyatnya, ya, akan dipercaya oleh rakyat dan juga dipercaya oleh Tuhan. Apa contohnya dipercaya oleh Tuhan? Ya, pemimpin kita sekarang, akhirnya kita bisa melihat baru-baru ini G20 diadakan di Indonesia. Wow, semua mata dunia tercengang-cengang, terbelalak. Lah kok Indonesia yang selama ini tidak pernah diperhitungkan. Tapi hari-hari ini Indonesia menjadi tuan rumah atas G20. Negara-negara besar, negara-negara yang mempunyai pengaruh di dunia ini. Itu kenapa? Karena melihat di dalam pemimpin kita ada hati hamba, hati yang melayani, hati yang menganggap bahwa dia adalah seorang pelayan, dia adalah utusan, dia adalah pilihan. Di atas dia ada seorang yang memegang otoritas, yaitu Tuhan sendiri. Ya, Bapak Ibu, kita wajib juga belajar. Tadi juga sudah saya bacakan. Tuhan Yesus sendiri langsung turun tangan membasuh kaki murid-muridnya. Ya, ketika kita baca firman Tuhan, ya Tuhan sendiri langsung membasuh, ya mencuci, dia memegang kaki murid-muridnya. Tapi apakah makna di balik itu semua? Bahwa dia mau tunjukkan, ya, bahwa seorang pemimpin itu, seorang tuan itu harus terjun langsung, harus mencontohkan. Begini loh, ya, begini caranya. Bukan hanya teori, bukan hanya dia menuruh ataupun hanya berfirman saja, tapi dia langsung turun datang ke dunia. Dia mempraktekkan bagaimana mengasihi, bagaimana melayani, bagaimana berdoa. Dia langsung praktek selama 3,5 tahun Yesus melayani di muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini, ya, pesan firman Tuhan kepada kita, ya, milikilah hati hamba, milikilah hati yang mau melayani Tuhan, dan juga saling melayani di antara kita. Karena itulah yang Tuhan mau, ya. Kalau kita lihat memang juga di kehidupan sehari-hari, ya, seorang pelayan itu atau seorang ajudan atau asisten rumah tangga. Ya, saya terpikir juga kalau menjadi terkemuka harus jadi pelayan gitu ya. Benar juga. Ketika, ya, katakan seorang tamu ataupun mau bertamu, ya, seorang pemimpin tadi yang di depan itu siapa Bapak Ibu? Seperti Pak Jokowi misalnya, contohnya ya, pemimpin kita, presiden kita. Apakah kalau menyambut tamu negara itu langsung dia duluan di depan? Tidak. Ada ajudannya, ada pelayannya di depan duluan, dia yang terkemuka, ya kan? Dan dia suruh persilakan masuk, barulah tamunya bisa masuk, baru bisa salaman dengan pemimpin ataupun dengan presiden kita. Ya, jadi yang terkemuka itu terkemuka di depan. Yang di depan itu bukanlah yang pemegang, yang tadi yang merasa berkuasa, itu bukan. Tapi yang dia punya hati melayani, dia di depan, dia mempersilahkan, dia melihat, benarkah tamu ini tamunya Tuhan saya? Benarkah yang mau dijumpai ini adalah tujuan dari bos saya atau pemimpin saya? Jadi kita yang punya hati melayani, kitalah yang di depan, kitalah yang terkemuka. Tuhan mau itu terjadi, ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu pada pagi hari ini pesan firman Tuhan, mari kita jadi hamba Tuhan yang benar, jadi pelayan yang benar. Kita bukan pemilik, kita bukan penguasa, tapi kita hanya pengelola. Kita ini hanya, ya, hamba, ya, yang bisa dipercaya oleh manusia dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Saya sedang belajar banyak tentang ini Bapak Ibu. Ya, ketika saya mempersiapkan firman ini, ya, tadi malam saya baca pesan dari Bapak Pembina. Wah, gitu. Saya berdoa, Tuhan, saya cerita apa ya besok pagi ya, gitu kan. Nah, tapi Tuhan taruh, ya, hari-hari ini dunia sedang mencari
hati pelayan, hati hamba, hati yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan tanpa memperhitungkan haknya, memperhitungkan upahnya. Hati yang mau dipimpin, yang bekerja di bawah seorang otoritas, yaitu Allah itu sendiri. Ya, oleh karena itu, mari kita Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Kita meminta agar Roh Kudus memberikan kita hati hamba, hati yang melayani, hati yang setia, hati yang takut akan Tuhan, hati yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Ya, seorang misionaris berkata, Martin Luther King, ya, berkata seperti ini, Bapak Ibu. Everybody can be great because everybody can share. Ya, jadi ini Pak Surbakti ini pintar bahasa Inggris ya. Apa artinya Pak? Setiap orang katanya bisa menjadi besar sebab setiap orang itu dapat pelayani. Jadi tidak ada cara lain untuk menjadi besar selain memiliki hati yang melayani. Ikut proses di dalam melayani. Ya, tidak ada jalan pintas. Satu-satunya cara adalah dengan melayani. Ya, amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami dan mengingatkan kami kembali Bapa, agar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih, kami memiliki hati hamba. Kami memiliki hati sebagai seorang pelayan yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan juga dipercaya oleh sesama kami manusia. Dan kami juga menjadi hamba yang tidak mudah putus asa, yang tidak pernah menuntut hak kami, tapi kami melakukan kewajiban kami dengan setulus hati kami. Dan juga kami mengabdi kepada Tuhan sebagai penguasa, sebagai pemimpin kami, sebagai kepala atas hidup kami. Dan juga kami bekerja di dalam sebuah otoritas atasan kami, yaitu Roh Kudus yang memimpin kami di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapak buat firman pada pagi hari ini. Kami sadar kami tidak mampu melakukan ini tanpa Tuhan bekerja atas hidup kami. Tanpa Roh Kudus yang menggerakkan kami, menuntun kami setiap hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami mau serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menguasai tubuh kami, hidup kami, roh dan jiwa kami. Sehingga Tuhan, kami bisa melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga bersyukur buat teladan Yesus Kristus yang Engkau sudah berikan bagi kami, agar kami boleh saling melayani, agar kami boleh saling mengasihi lewat perkataan kami, perbuatan kami, bahkan di doa-doa kami juga. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya, kita langsung masuk kepada